Selamat datang di Pulau Surga. Ya, betul sekali. Pulau Surga yang aku maksud adalah Pulau Bunaken. Pulau Bunaken terlihat seperti surga karena laut yang jernih serta ekosistem laut yang berlimpah. Laut yang jernih membuat kita dapat melihat terumbu karang dan ikan yang banyak serta indah-indah. Dan warna-warni pada terumbu karang membuat kita ingin menyelam dan melihat keindahan-indahan lainnya di bawah laut Bunaken. Snorkeling, diving, dan berjemur adalah kegiatan yang paling sering dilakukan di Pulau Bunaken. Karena tiga kegiatan tadi itu sangat cocok dilakukan di Bunaken. Pulau Bunaken. Taman Nasional Bunaken adalah taman laut yang terletak di Sulawesi Utara, Manado, Indonesia. Taman nasional ini didirikan pada tahun 1991 dan meliputi wilayah seluas 890,65 km persegi. Taman Nasional Bunaken terletak di segitiga terumbu karang, menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan juga berbagai spesies ikan, moluska, reptil, dan mamalia laut. Taman Nasional Bunaken merupakan perwakilan ekosistem laut Indonesia, meliputi pada rumput laut, terumbu karang, dan ekosistem pantai. Coba kalian pikirkan, dengan menjadikan laut sebagai sumber daya tarik utama, terumbu karang mengambil peranan penting di dalamnya. Tidak hanya menyediakan pemandangan menarik bagi para wisatawan, keberadaan terumbu karang juga berfungsi sebagai habitat hewan laut lainnya. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sedang tidak baik-baik saja. Dikutip dari Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, terumbu karang di Taman Nasional Bunaken banyak mengalami bleaching dan juga sampah yang menutupi terumbu karang. Tapi pada tahun 2021 bulan Januari kemarin, masyarakat dan juga pemerintah melakukan gotong royong untuk mengangkut sampah dan juga melakukan pelatihan untuk mendaur ulang sampah. Gak cuma terumbu karang, Bunaken juga dikenal sebagai tempat hidup fauna laut yang unik dan langka. Apa ya ekosistem laut di Bunaken? Yang pertama adalah ikan. Lebih dari sekitar 3.000-an ikan berada di Bunaken. Jenis ikan yang ada di Bunaken itu termasuk kingdom Animalia. Kurang lebih dari ikan hiu, marlin, tuna, kakap, kerapu, barakuda, Nemo, Napoleon, angelfish, kura-kura, mandarin fish, kuda laut, ikan pari, gurita, serta berbagai jenis ikan lainnya. Hewan laut lainnya selain ikan, ada juga hewan yang ada di Bunaken, yaitu penyu-penyu, serta 3 jenis lobster lainnya, yaitu lobster jenis batik, lobster jenis batu, dan lobster jenis bambu. Nah teman-teman, kita ini adalah pengelompokan hewan dari karnivora, omnivora, dan herbivora ya. Yang kedua adalah rumput laut. Rumput laut di sana termasuk kingdom Protista. Rumput laut memenuhi Taman Nasional. Rumput laut juga dibudidayakan oleh salah satu suku yang mendiami Taman Nasional. Terumbu karang. Terumbu karang di Bunaken terdapat 390 spesies terumbu karang yang hidup di laut. Terumbu karang termasuk kingdom Animalia. Flora di Bunaken. Flora di Bunaken termasuk kingdom Animalia. Flora di Bunaken ada pohon palem, sagu, woka, silar, hingga kelapa. Nah, teman-teman, jika dikelompokkan tumbuhan di Bunaken, itu aku kelompokkan dikotil dan monokotil. Dikotil itu ada pohon mangga, monokotil itu ada sagu, kelapa, palem, silar atau salak, dan woka. Fauna di Bunaken itu ada kuskus dan rusa. Fauna di Bunaken termasuk kingdom kelas atau mamalia. Tidak hanya di darat, tapi di udara juga ada, yaitu burung. Burung dilansir dari Universitas Negeri Manado, ada 15 jenis burung di Pulau Bunaken. Burung di Bunaken
termasuk Kingdom Animalia. Dan yang terakhir adalah lautan. Luas wilayah laut di Bunaken diperkirakan ada 890 km persegi. Nah, SDA yang tidak dapat diperbaharui di Bunaken adalah pasir, deposit logam bawah laut, dan minyak bumi. Nah, ini adalah SDM yang dapat diperbaharui, kayak makanan dan lainnya. Dan ini SDM yang tidak dapat diperbaharui, kayak yang terbuat dari plastik, logam, aluminium, dan lainnya. Teman-teman, SDA dan SDM harus dijaga. Upaya pelestarian Pulau Bunaken itu adalah menyediakan tempat sampah organik dan non-organik, memancing ikan tanpa bahan peledak, mengadakan acara budidaya lingkungan seperti para nelayan yang bekerja sama mengumpulkan sampah yang ada di perairan setiap 1 bulan 1-3 kali, memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan, memberikan himbauan dengan spanduk di sekitar pantai mengenai menjaga dan melestarikan lingkungan, melakukan penanaman kembali terumbu karang, melakukan reklamasi laut yaitu dengan cara menanam hutan bakau di sepanjang pantai. Dan yang terakhir adalah kepedulian dan mencintai alam adalah usaha paling awal menjaga lingkungan. Upaya pemeliharaan sifat benda atau materi yaitu menanam tembakau di sekitar pantai, melepaskan hewan laut yang tidak ada agar ekosistemnya bertambah, transplantasi terumbu karang. Kalian mau tahu nggak fakta unik di Bunaken? Ini dia 3 fakta unik di Bunaken. Yang pertama adalah segitiga emas terumbu karang. Taman Laut Bunaken ternyata berada di segitiga terumbu karang dunia yang tersebar dari Indonesia, Malaysia, Filipina, hingga Kepulauan Solomon. Pantas saja kalau kita bisa melihat ratusan spesies terumbu karang di taman laut ini. Istimewanya lagi, jenis terumbu karang langka juga bisa kamu temui di sana. Underwater Great Whales atau Hanging Whales menjadi primadona utama yang ada di taman ini. Sulit untuk menemukannya di laut manapun loh. Yang kedua adalah situs warisan UNESCO. Taman Laut Bunaken ditemukan sekitar tahun 1975 oleh Nusantara Diving Club atau NDC. Kawasan dengan luas 75.265 hektar ini baru benar-benar diresmikan sebagai taman laut pertama di Indonesia pada tahun 1991. Dan yang ketiga adalah tempat spesies fauna laut yang unik dan langka. Gak cuma terumbu karang, Bunaken juga dikenal sebagai tempat hidup fauna laut yang unik dan langka, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan cangak merah. Berapa ya pengunjung di Bunaken? Ternyata pengunjung di Pulau Bunaken pada tahun 2015 sampai 2019 meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya loh. Pengunjung Pulau Bunaken pada tahun 2015 sampai 2019 ditunjukkan dalam diagram batang seperti ini ya. Teman-teman bagaimana? Apa teman-teman tertarik mengunjungi pariwisata Pulau Bunaken dan menyelam di Taman Nasional Bunaken? Aku yakin deh kalian akan senang sekali karena di sana indah sekali. Walau aku belum pernah datang ke sana, tapi hanya mencari dan melihat foto-foto keindahan bawah laut di Bunaken serta airnya yang jernih, aku jadi ingin ke sana. Buktinya setiap tahunnya saja pengunjung di sana meningkat 2 kali lipat. Pasti pengunjung di sana sangat bahagia telah berkunjung ke Pulau Bunaken. Yuk datang dan menikmati keindahan alam di Bunaken. Pasti gak nyesel. Nah teman-teman, bagaimana? Kalian tertarik datang ke sana? Aku juga tertarik datang ke sana. Kalau gitu aku mau nabung buat datang ke sana. Apalagi biaya masuknya juga sangat murah. Untuk WNA itu 150.000 per orang per hari dan WNI 5.000 per orang per hari. Aku pamit dulu ya jadi pramuwisata. Bye bye.